Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran kehidupan kita, seringkali kita meminta pengecualian agar Anda, saya, serta kita semua tidak dilibatkan hanya karena merasa tidak layak atau tidak mampu. Tetapi beranikah kita seperti Nabi Yesaya yang datang dan mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Sebuah keterbukaan yang tidak hanya mengatakan ya atas tugas perutusan yang diberikan, tetapi dia juga berbuat sesuatu sehingga generasi berikutnya tidak kesulitan untuk mencari pengganti dan penerusnya, sehingga kasih Allah sungguh hadir nyata di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga kami umat-Mu ini boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang begitu agung untuk mewujudkan kerajaan-Mu di bumi ini. Buatlah kami berani mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pribadi yang siap diutus dan datang kepadamu untuk senantiasa menimba kekuatan di dalam karya dan pewartaan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hingga saat ini mungkin Anda, saya, serta kita semua termasuk pribadi yang juga pernah mengalami situasi sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yesaya. Ketika Tuhan menunjuk dan memilih Anda, saya, serta kita semua untuk memegang kekuasaan, untuk memegang tanggung jawab, atau bahkan diutus untuk melayani, kita pun seringkali seperti Nabi Yesaya, mengatakan bahwa saya ini tidak layak. Kata-kata saya masih kasar, kata-kata saya tidak terlalu bijak ketika berbicara, dan itu jauh dari kriteria seorang pemimpin yang ideal. Bahkan seringkali kita meminta pengecualian karena kita merasa tidak mampu. Tetapi bukankah ketika begitu banyak orang memilih Anda, saya, serta kita semua, berarti mereka melihat potensi yang ada di dalam diri Anda, di dalam diri saya, dan di dalam diri kita yang dipilih oleh banyak orang. Tetapi sampai kapan kita harus membuat pengecualian? Pengecualian yang selalu mengatakan saya masih muda. Ada begitu banyak orang yang memiliki kapasitas yang lebih baik. Bahkan ada dari kita yang mengatakan dengan alasan regenerasi. Lalu kita mulai mengatakan bahwa saya sudah tua. Bagaimana ketika kita beralasan regenerasi tetapi kita belum menyiapkan pribadi yang siap untuk menjadi regenerasi kita? Seringkali kita hanya meminta pengecualian, tetapi kita tidak pernah mau mencoba, tidak pernah mau datang kepada Dia, sang sumber kehidupan kita. Ada hal yang sangat menarik. Ketika Yesaya mengalami pergulatan hidupnya, akhirnya ia di dalam doa berani memutuskan dan mengatakan dengan tegas, "Inilah aku, utuslah aku." Yesaya menyadari bahwa yang melayakkan adalah Tuhan. Yang diperlukan oleh Tuhan ialah kemauan dan jawaban ya atas hidup kita.
Tentu masing-masing dari Anda, saya, serta kita semua memiliki kekurangan dan kelemahan. Tetapi jangan sampai kelemahan dan kekurangan yang kita miliki akhirnya membuat kita jalan di tempat dan tidak bisa berkembang di dalam iman. Sebagai orang beriman, tentu patut untuk terus menyadari kekurangannya. Tetapi bukan berarti ketika kita tahu apa kekurangan dan kelemahan kita, lantas kita meminta pengecualian supaya tidak untuk dilibatkan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua, jangan takut. Di mana-mana setiap orang yang diutus untuk mewartakan firman Tuhan pasti mengalami yang namanya penolakan, pasti mengalami yang namanya pengkritik. Mereka yang senantiasa senang berkomentar, bahkan mungkin mereka pandai berkomentar meskipun tidak pernah memberikan solusi di setiap persoalan yang kita hadapi bersama. Tentu kita juga diingatkan di dalam pelayanan, jangan sampai kita jatuh pada one man show. Seolah-olah semua menjadi tanggung jawab saya dan saya yang mengerjakan. Kita diajak untuk terlibat bekerja sama, sehingga tugas yang dipercayakan kepada kita tidak menjadi beban, tetapi menjadi sukacita. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Yesus mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua, ketika kita dipercaya, kita juga diajak untuk belajar rendah hati, belajar untuk bijaksana. Bukan berarti semuanya kita yang mengatur. Ada begitu banyak sesama kita yang bisa kita libatkan. Jangan karena alasan bahwa mereka kerjanya lambat, mereka tidak ini, tidak itu, lantas kita mengambil semuanya menjadi seolah-olah tanggung jawab pribadi. Hingga akhirnya kita merasa tugas kita menjadi berat karena kita tidak mampu menciptakan suasana kerjasama yang baik dan benar. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, tentu takut itu terkadang memang perlu agar kita berhati-hati dan lebih bijaksana. Tetapi menjadi sesuatu yang salah ketika ketakutan itu selalu menjadi alasan bagi kita untuk meminta pengecualian. Menjadi alasan bagi kita untuk lari dari tanggung jawab. Kita diajak sebagai murid Kristus dan sebagai orang beriman. Jelaslah bahwa di dalam iman ada pengharapan, dan di dalam usaha kita menjadikan hidup kita berkat. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan membantu ketika kita mau dan berjuang bersamanya. Yang terpenting kita mau dibentuk, diproses, dan kita berusaha semampu kita. Jangan biarkan kelemahan mematikan kreativitas kita. Tetapi mari kita jadikan hidup kita sebagai berkat, sebagai sumber sukacita, sehingga semakin banyak orang mengalami sukacita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah selalu dikatakan dalam sepekan ini tetap sama dan tidak berubah. Tetapi maukah kita seperti seorang Nabi Yesaya yang mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Dan berhenti berkata, aku tidak mampu, belum waktunya, atau aku sudah tua. Jika Tuhan mau, mengapa kita harus menolaknya? Jadikanlah hidup kita berkat dengan tetap setia dan menjawab ya atas panggilan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.